Ada dua keuntungan pada saat kita memberikan manfaat museum di dalam bangunan cagar budaya. Kenapa demikian? Karena selain koleksi daripada museum itu sendiri, kita juga mendapatkan pengetahuan mengenai bangunan itu juga. Nah, bagaimana caranya kita menempatkan fungsi museum di dalam bangunan cagar budaya? Kita tahu bahwa ada dua hal yang sangat berbeda, yaitu satu, bangunan cagar budaya itu sendiri mempunyai suatu karakter yang sangat kuat dan itu harus dilestarikan. Sehingga melakukan restorasi terhadap bangunan cagar budaya tidaklah segitu mudahnya seperti kita melakukan restorasi bangunan lainnya. Di sisi yang lain, fungsi museum itu juga berbeda-beda tergantung daripada museum apa yang akan kita lakukan. Nah, daripada itu, menggabungkan dua hal yang sangat bertolak belakang ini merupakan sesuatu yang sebenarnya menjadi tantangan bagi kita semua. Kita tahu ini adalah salah satu contoh yang kita buat, yaitu Museum Seni Rupa dan Keramik di Kota Tua. Jalur yang biru adalah jalur yang sebenarnya dibuat pada waktu museum itu sebelum kami restorasi. Yang merah adalah setelah kita lakukan restorasi. Jadi kenapa apa yang kita lakukan di sini? Kita tahu, tadi saya sudah sampaikan, bangunan cagar budaya mempunyai karakternya sendiri. Di museum ini, bangunan ini dulunya berfungsi sebagai gedung pengadilan tinggi, ya, yang dimana arsitekturnya adalah arsitektur Eropa, yang kemudian diadaptasikan dengan arsitektur tropis. Ya, sehingga kita tahu bahwa ada ruang-ruang di mana ruang-ruang jaksa itu mereka harus keluar masuk ke dalam ruang itu melalui arkad, ya, melalui koridor arkad yang terbuka ke arah taman. Itu adaptasi dari bangunan Belanda terhadap arsitektur tropis. Nah, pada waktu museum ini tadi yang disampaikan dibuat, awalnya jalur yang biru itu mereka tidak mengakomodasikan bagaimana fungsi daripada bangunan itu sebenarnya. Jadi dilakukan jalur yang hanya lurus saja, jadi semua ruang-ruang jaksa itu dibikin pintu, ya, kemudian ditembus begitu saja. Ya, kita bisa lihat lagi kembali ini tadi, ya. Jadi semua ruangan itu hanya lurus begitu saja, dan apa yang terjadi selalu tiap kali ada kunjungan ke museum, apalagi anak-anak sekolah, dia akan berlari dari satu ujung ke ujung yang lain. Padahal harusnya ruangan-ruangan ini sebagai karakter daripada bangunan cagar budaya, kita harus masuk dari satu ruang, kemudian kita keluar ke koridor, kemudian masuk lagi ke ruang yang lain. Itulah fungsi daripada bangunan cagar budaya tersebut. Nah, dalam hal ini maka kami melakukan restorasi dengan sistem seperti itu. Dan apalagi yang paling penting, setiap bangunan cagar budaya mempunyai karakternya. Di sini kita melihat, ya, bahwa bagaimana penataan. Ini yang sebelum kita lakukan restorasi, Anda bisa melihat di sini bangunan itu hanya sekedar kulit, ya. Tata pamer dilakukan tersendiri, terpisah, tidak ada suatu kesatuan. Koridornya juga kosong begini saja, tidak pernah dilewati oleh orang karena bangunan itu semua ruangan telah ditembus satu sama yang lainnya. Penataan lampu juga sekedarnya. Nah, kemudian inilah hasil restorasi yang telah kita buat. Wajah museum berubah. Kita bisa melihat bahwa jendela-jendela bangunan ini masih kita pertahankan dan itu merupakan karakter daripada bangunan tersebut. Setelah ini ada video. Bisa dibantu videonya? Museum Seni Rupa Indonesia Jakarta ini mempunyai koleksi yang sebenarnya sangat banyak dan sangat bagus-bagus sekali. Cuman mungkin selama ini penataannya itu belum sesuai dengan standar yang kita harapkan, sehingga masih sedikit masyarakat yang sebenarnya datang untuk ke museum. Bahkan banyak orang yang datang sebelum-sebelumnya mengatakan, oh, orang nggak tahu di museum ini ada, gitu ya kan. Nah, itu kan sayang sekali, sedangkan koleksi daripada museum ini sering sekali dipinjam oleh museum-museum internasional. Jadi koleksinya kan kualitasnya bagus sekali. Nah, kita dari Yayasan Mitra Museum Jakarta dan saya sebagai salah satu ketua bidang sarana dan prasarana dan juga sebagai arsiteknya, maka kita berusaha untuk merubah tata ruang daripada museum ini. Nah, karena bangunannya adalah bangunan heritage, maka kita tidak bisa sembarangan. Jadi itu sangat spesial, ya. Nah, jadi kita mau membuat bagaimana museum itu menjadi flow-nya menjadi baik, menjadi nyaman, dan kita mau mengikuti daripada sejarah bangunannya yang sebelumnya.
Jadi misalnya bisa dilihat bahwa kita juga jendela-jendelanya kita tidak tutup, ya kan. Jadi tetap dengan penataan yang baru itu kita bisa merasakan bagaimana keindahan daripada gedung yang tua. Tapi penataan ini kita buat menjadi sangat kontemporer, sangat modern karena kita ingin membawa masyarakat baru, masyarakat milenial untuk mau ke museum. Ya, karena museum itu bukan hanya sekedar memamerkan karya-karya tua, tapi sebenarnya juga bisa berinteraksi dengan teknologi. Jadi kita banyak membuat karya bisa dengan augmented reality. Jadi karya itu bisa menjadi hidup. Ya, kemudian kita juga ada spot-spot yang instagramable sekali, ya, sehingga anak-anak muda itu bisa belajar sambil menikmati museum. Museum menjadi suatu destinasi pariwisata, destinasi hiburan dan juga pembelajaran. Nah, itulah tujuan yang kita membuat. Makanya kita membuat ini sangat berbeda, juga termasuk panel-panel ini banyak sekali yang fleksibel. Ya, jadi sebenarnya kita bisa menata ulang, ya, bisa merubah bentuk ruangan, ya, tanpa istilahnya membongkar habis-habisan, ya kan. Nah, terus lighting, pencahayaan juga penting sekali. Bagaimana kita bisa membuat karya-karyanya menjadi terlihat sangat indah, tapi tidak panas. Makanya kita memakai sistem lighting tertentu, ya, LED, tapi yang dia punya Kelvinnya cukup tinggi, ya, sehingga dia tetap terang. Jadi kalau difoto dia tetap hangat warnanya, tapi dia tidak merusak permukaan daripada kanvas itu sendiri. Kita membawa museum yang modern saat ini gitu loh, karena kita mau membawa museum itu adalah bagian daripada sejarah, tapi untuk anak-anak muda gitu. Makanya kita harus membawa itu ke arah masa depan, bukan masa lalu, walaupun gedungnya adalah gedung tua. Perencanaan sebenarnya kita udah hampir 2 bulan kita lakukan, tapi perencanaan gedungnya sendiri sebenarnya udah dari 2 tahun yang lalu kita buat. Nah, untuk pembuatan panelnya karena perencanaannya sudah tepat, jadi pelaksanaannya hanya kira-kira 2 bulan sih. Ya, ini pameran ini akan menjadi pameran permanen istilahnya, ya. Jadi ini koleksi permanen daripada museum, ya, sehingga akan seperti ini. Cuman memang kalau misalnya kurator mau mengganti atau museum mau mengganti suasana ruang, ini bisa sekali. Jadi structure tetap ada, hanya panelnya bisa dicopot terus kita geser-geser. Jadi kita bisa berubah sedikit. Karena saya juga kolektor pecinta seni, ya kan, dan sebagai arsitek tentu saya kalau lagi traveling saya akan pasti melihat museum-museum. Nah, itu juga membawa ide-ide. Itu yang membuat saya selama ini selalu mengatakan kenapa museum kita tidak bisa berstandar internasional. Makanya ini adalah salah satu percontohan yang kita mau menunjukkan kepada masyarakat, kita punya museum yang keren banget gitu. Ya, ini pameran ini akan menjadi pameran permanen istilahnya, ya. Jadi ini koleksi permanen daripada. Jadi kita mengembalikan fungsi daripada bangunan itu sendiri, ya, sebagai bangunan cagar budaya, di mana karakter bangunan itu bisa kita pertahankan, ya. Kita harus tahu kenapa hal ini menjadi sangat penting. Karena fungsi museum itu semua bisa berubah. Setiap saat dia bisa berganti fungsinya. Tapi bangunan cagar budayanya tidak bisa berubah. Itu merupakan bukti daripada kesejarahan yang harus kita pertahankan. Oleh karena itu pada waktu kita memberikan suatu fungsi di dalam bangunan cagar budaya, kita harus bisa mengkonservasi bangunan itu, karakter bangunan itu semaksimal mungkin. Karena 100 atau 200 tahun ke depan bisa saja dia tidak menjadi museum kembali. Tapi bangunan cagar budaya itu merupakan bukti sejarah yang tidak bisa kita hilangkan. Maka dari itu penempatan suatu fungsi di dalam bangunan cagar budaya harus pertama-tama yang diutamakan adalah bagaimana bangunan itu sendiri harus kita pertahankan. Baru kemudian kita mengadaptasi terhadap fungsi-fungsi yang ada di dalam bangunan tersebut. Ini Bapak Ibu bisa melihat di sini, ya, bahwa kita berusaha untuk tidak menyentuh, ya, bangunan cagar budaya sehingga dia tidak merusak. Oke, selamat siang Bapak Ibu sekalian, nama saya Kosmas Gosali, ya, saya seorang arsitek, ya, saya lulusan dari Austria, Vienna, sudah berpengalaman 30 tahun, ya, di dunia arsitektur. Ya, kebetulan ini ada beberapa penghargaan yang kami capai selama ini. Jadi kecintaan saya terhadap dunia arsitektur dan seni rupa membawa saya dalam posisi seperti saat ini. Jadi saya juga merupakan board daripada Yayasan Mitra Museum Jakarta yang bekerja sama dengan Pemprov DKI untuk memberikan istilahnya
bantuan-bantuan kepada museum-museum yang ada di kota DKI ini. Kemudian saya juga duduk sebagai anggota tim sidang pemugaran untuk bangunan cagar budaya. Maka dari itu kecintaan saya terhadap cagar budaya juga sangat tinggi. Dan mungkin karena background saya juga sekolah saya arsitektur di Austria, Vienna, di mana Bapak Ibu tahu bahwa di Austria tersebut banyak sekali bangunan-bangunan cagar budaya, tapi bangunan cagar budaya itu istilahnya bukan diam dan mati, tapi justru hidup ke masa depan. Oleh karena itu saya berusaha di Indonesia, terutama di Jakarta ini, untuk bisa menghidupkan kembali semua bangunan-bangunan cagar budaya, tapi membawanya ke arah masa depan. Ya. Terus kami juga banyak sekali karya-karya yang saya sudah lakukan selama ini. Saya juga selain pencinta seni, kebetulan juga menjadi ambasador untuk acara Art Jakarta, ya kemudian One Piece Club dan sebagainya. Jadi kehidupan saya memang lebih banyak berkecimpung antara arsitektur dan seni rupa. Oke, jadi itu yang membawa saya, background saya menjadi saya seperti hari ini. Kenapa saya sangat mencintai hal-hal tersebut ya. Bagi saya, arsitektur adalah hidup saya. Arsitektur bukan suatu pekerjaan, bukan suatu hobi ya, bukan suatu yang diharuskan. Tapi itu adalah kehidupan yang setiap hari kalau saya bangun dari tidur, saya akan merasa arsitektur adalah hidup saya. Ya, kalau seni, apa yang jadi seni buat saya, seni rupa adalah soul for my, the food for my soul. Ya, jadi istilahnya itu yang membuat saya menjadi lebih hidup kembali. Ya, makanya dari itu saya selalu berusaha menggabungkan antara seni dan arsitektur. Jadi salah satu pekerjaan museum yang tadi kita lakukan di Museum Keramik dan Seni Rupa itu adalah sesuatu yang sangat mentantang saya, men-challenge saya. Ya. Nah, kita dari Yayasan Mitra Museum Jakarta waktu itu melakukan restorasi itu untuk museum itu karena kami ingin menunjukkan kepada masyarakat Indonesia, terutama masyarakat Jakarta juga, bahwa kita tuh punya loh museum yang keren, museum pemerintah yang keren ya. Saya nggak ngomong museum swasta ya, museum swasta sudah ada yang keren. Nah jadi waktu itu selalu dipertanyakan kenapa museum-museum pemerintah itu kok menjadi istilahnya menjadi sangat sepi ya, menjadi kurang menarik perhatian buat masyarakat ya, kecuali mereka yang wajib harus datang ke museum, yaitu anak-anak sekolah. Nah sehingga saya berusaha membuat bangunan cagar budaya itu sebagai suatu aset budaya dan dibawa ke arah masa depan. Ya. Tapi kita tentu punya masalah ya, karena saya juga berkecimpung banyak sekali bersinggungan dengan pemerintah. Apa sih masalah utama? Yaitu satu, kita memang kekurangan tenaga ahli yang mengerti mengenai kecagar budayaan. Saya udah berapa kali mengikuti FGD yang mengenai tentang museum dan sebagainya, yang terutama museum-museum cagar budaya, itu kebanyakan cara mereka melakukan restorasi itu seolah-olah bangunan itu hanya sekedar kulit. Ya, seolah-olah tata pamer itu dibuat berdasarkan tata pamer kekinian, which is nice, tapi tanpa memperhatikan karakter daripada bangunan. Itu yang saya selalu mengatakan, karena setiap bangunan ya, katakan misalnya tadi Museum Keramik dan Seni Rupa yang ada di Kota Tua itu berbeda dengan karakter daripada Museum Sejarah, berbeda dengan karakter daripada Museum Penulisan Naskah Proklamasi dan sebagainya. Sehingga karakter bangunan itu yang merupakan sesuatu yang tidak bisa kita hilangkan. Nah itulah kebanyakan daripada perencana-perencana ini tidak memahami karakter daripada bangunan itu. Maka dari itu kita harus mempelajari kesejarahan dari bangunan tersebut supaya kita bisa tahu seperti apa yang harus kita lakukan pada waktu kita melakukan infill terhadap sesuatu yang baru. Terus kemudian tentu masalah kita adalah di sini mengenai budget ya, apalagi museum-museum pemerintah ya, selalu bermasalah dengan budget. Karena apa? Karena semua yang menyangkut kepada kecagar budayaan itu seringkali tidak ada di dalam e-budgeting ya. Jadi sehingga setiap kali perencanaan itu suka ditolak, dikembalikan lagi, ditolak dan dikembalikan lagi. Seharusnya saya dari dulu sudah mengusulkan harus ada khusus e-budgeting untuk bangunan-bangunan cagar budaya. Karena disitulah bisa kita susun sehingga apapun yang kita sarankan itu tidak ditolak ya istilahnya oleh e-budgeting. Nah kemudian dampak yang diharapkan bagi masyarakat ya, bangunan cagar budaya itu ingat sekali lagi, bangunan cagar budaya bukanlah artefak, tapi itu adalah sesuatu yang hidup. Ya, sesuatu yang hidup. Maka dari itu kita harus menghidupkannya dengan melakukan revitalisasi, memberikan fungsi baru bagi bangunan cagar budaya. Bangunan cagar budaya harus dijaga, dikonservasi menjadi jejak kesejarahan yang diwariskan untuk masa depan. Ya, saya seringkali bersinggungan dengan banyak sekali urusan pemerintah. Kalau udah urusan bangunan cagar budaya, seringkali mereka ingin melakukan
berdasarkan apa yang mereka ketahui saat ini. Ya, padahal kita tuh tidak bisa melakukan itu saja. Saya selalu mengumpamakan bangunan cagar budaya itu ibaratnya kakek nenek kita. Ya, bagaimana kita bisa melakukan perubahan terhadap penyembuhan atau pengobatan terhadap kakek nenek kita kalau kita tidak melakukan investigasi lebih dahulu. Kalau kita tidak mengirim kakek nenek kita untuk melakukan CT scan, MRI dan sebagainya, sehingga kita tahu masalah apa yang dihadapi oleh bangunan itu, sehingga kita tahu juga apa yang tindakan-tindakan yang harus kita lakukan. Museum bukan sebagai tempat penyimpanan koleksi, tetapi juga menjadi destinasi wisata, edukasi, dan entertainment. Itu yang selalu saya sampaikan. Saya minggu lalu ada FGD juga, saya mengatakan saya ingin membawa museum itu ke masa depan untuk anak-anak muda, dan saya diprotes oleh orang-orang yang tua. Katanya, Pak, saya juga ingin, orang-orang tua juga ingin ke museum. Benar, saya tidak menutupi itu, tapi kita harus tahu bahwa 60% dari masyarakat kita adalah anak-anak muda. Ya, sehingga itu yang ada menjadi potensi. Potensi apa? Potensi ekonomi. Museum itu harusnya bisa hidup sendiri. Jangan kita menunggu daripada pemerintah dana dari pemerintah saja. Nah, tapi bagaimana museum itu bisa hidup kalau kita tidak mencari pasar? Ya, jadi anak-anak muda ini adalah pasar. Jadi kita harus mengerti apa yang diinginkan oleh anak-anak muda tersebut. Bagaimana kita membawa bangunan cagar budaya ke masa depan, itu yang paling penting. Bagaimana membawa bangunan cagar budaya ke masa depan. Ibaratnya bagaimana kita bisa mengatur kakek nenek kita bisa berjalan berdampingan tangan dengan cucunya ke arah masa depan. Dan kita tahu juga bahwa 20 tahun kemudian, 30 tahun kemudian, generasi masa muda ini juga berubah. Tesnya juga akan berubah. Maka dari itu saya selalu menyarankan, peliharalah bangunan cagar budaya itu semaksimal mungkin. Dan adaptasi yang kita lakukan itu yang akan bisa bergeser dan berubah terus. Karena itu merupakan perubahan yang istilahnya terhadap kondisi kemanusiaannya. Tapi sedangkan bangunan itu sendiri adalah bukti daripada kesejarahan masa lalu. Sehingga masa lalu itulah yang tidak bisa dapat kita hilangkan. Itu yang harus kita pertahankan, tapi fungsi-fungsinya semua bisa berubah. Tidak masalah sebenarnya, ya, bangunan cagar budaya kita bisa gabungkan dengan sesuatu yang sangat kontemporer, yang sangat futuristik ke masa depan. Ya. Dan teknologi merupakan salah satu yang sangat kita perlukan saat ini. Bagaimana kita bisa membawa teknologi itu ke dalam museum-museum kita, penataan museum kita, dan kita membawa supaya para pengunjung itu juga menjadi sangat interaktif terhadap teknologinya. Ya. Membawa sesuatu yang outstanding, ya. Museum, nah ini seperti ini ya, teknologi. Jadi semua itu bisa berinteraktif. Jadi pengunjung itu jangan hanya dibawa untuk melihat, tapi pengunjung dibawa untuk bisa mengalami suatu experience. Ya, itulah museum ya, sehingga dia akan datang kembali ya, minggu depan atau bulan depan dia akan datang kembali. Coba kita lihat selama ini, kebanyakan orang datang ke museum habis itu nggak pernah datang lagi. Nah, itu yang kesalahan. Jadi museum itu harus membawa si pengunjungnya menjadi sangat tertarik dan interaktif terhadap museum tersebut. Ya. Dan kita juga bisa, museum itu apakah hanya untuk memamerkan suatu koleksi-koleksi saja? Tidak. Ya, menurut saya museum itu harus bisa berfungsi banyak hal. Ya, misalnya kita bisa bikin fashion show di dalam museum. Kenapa tidak? Dengan backgroundnya adalah koleksi-koleksi museum. Ya. Atau kita bisa bikin acara-acara apa? Saya pernah bikin acara dinner, ya, juga di Museum Keramik dan Seni Rupa, ya, sitting dinner. Kita bisa meletakkan instalasi-instalasi juga ya, supaya museum itu menjadi menarik. Jadi dengan cara seperti ini, audiens yang mengunjungi museum bukan hanya sekedar orang-orang yang biasa datang ke museum, tapi kita berusaha membawa orang yang tidak mengetahui museum, mengenal museum, melalui kegiatan-kegiatan lain-lainnya. Dari situlah kita akan mendidik audiens kita untuk belajar dan mengerti tentang museum. Anak-anak, child friendly, dan family itu udah sangat penting di dalam museum ya. Kita harus membawa anak-anak dari usia dini untuk bisa berkunjung kepada museum. Karena kita tahu berdasarkan suatu research bahwa anak-anak yang tidak pernah ke museum sampai umur 18 tahun, maka dia tidak akan pernah mengunjungi museum. Maka dari itu sejak usia dini anak-anak harus kita bawa tertarik untuk museum. Bukan hanya untuk melihat karya-karya atau koleksi-koleksi yang tua, tapi yang seperti tadi interaktif ya. Nah, di sini kita bisa melihat bahwa bangunannya sendiri merupakan mempunyai karakter yang sangat kuat dari kecagar budayaan, sehingga penataan itu benar-benar kita sangat
istilahnya menahan diri supaya kita tidak menyaingi bangunan arsitekturnya. Night in Museum juga suatu yang sangat menarik, kita bisa lakukan hal tersebut. Ya. Adaptive reuse adalah salah satu solusi bangunan cagar budaya dapat tetap bertahan dan nilainya tidak lengkang waktu di tengah perubahan zaman dan generasi. Jadi itulah kenapa bangunan cagar budaya kalau dijadikan museum kita mempunyai dua manfaat atau dua keuntungan, tapi di situ bagaimana kita bisa mempertahankan kecagar budayanya tanpa mengurangi fungsi atau kekinian daripada museum itu sendiri. Baik, dan terima kasih.